Selamat siang Pak Arief. Siang, Mas Agung. Puasa Pak hari ini Pak? Insya Allah puasa. Alhamdulillah. Pak ini bulan ini kan ada wording terkait digital PR ya Pak ya. Iya. Peran digital PR dalam membangun reputasi positif perusahaan, temanya itu. Nah ini kita ngobrol-ngobrol sejenak siang ini, kurang lebih temanya soal itu aja Pak. Lebih ke digital PR. Nah untuk kita langsung mulai ke pertanyaan pertama aja ya Pak ya. Ya, boleh, Mas. Boleh di-sharing nggak Pak strategi atau langkah yang Bapak terapkan atau tim dalam mengomunikasikan segala macam bentuk informasi terkait perusahaan? Oh ya, makasih Mas Agung pertanyaannya. Teman-teman di MTF ya, Mandiri Tunas Finance, khususnya di Departemen PR-nya, Corporate Communication, mereka melakukan strategi komunikasi baik di internal maupun di eksternalnya. Apalagi kurang lebih 2 tahun ini kita di era pandemi ya, jadi kita shifting banget gitu terkait dengan komunikasi terhadap layanan ataupun informasi agar tercapai di mana di konsumen kita maupun di internal kita. Jadi langkahnya itu ada beberapa media informasi yang kita pergunakan. Itu seperti kita menggunakan sosial media ya, baik itu di Instagram, Facebook ataupun juga di website-website yang kita punya ya, kita kelola seperti itu, sehingga konsumen kita ataupun karyawan kita di internal selalu mendapatkan update-update terbaru mengenai korporasinya, seperti itu Mas Agung. Dan kita juga berbagai channel komunikasi yang lain kita pergunakan, salah satunya kita pakai MTF Fund Access dan juga MTF Go. Ini platform digital yang bisa dipergunakan oleh seluruh customer kita apabila ingin melihat atau mendapatkan informasi seputar promo misalnya seperti itu ya. Nah, itu bisa mengakses dari platform digital yang MTF punya, seperti itu Mas. Oke. Berarti emang pandemi ini merubah pola ya Pak ya, merubah pola berkomunikasi dan memberikan informasi kepada masyarakat ya Pak ya? Iya, betul. Jadi kita memang quote unquote dipaksa ya secara Ya, betul. untuk menggunakan digital ya. Jadi ya kita lakukan ini memang shifting banget ya, sehingga kita ke adaptasi baru ya, contohnya kayak meeting baik itu di internal maupun dengan eksternal, kita menggunakan platform-platform digital seperti itu yang ya seperti yang sekarang kita lakukan ini. Dan ini jadi sebetulnya menjadi efektif ya, karena di satu waktu kita bisa lakukan berbagai macam aktivitas. Di satu hari ini kita bisa running ya, tanpa harus pindah ke tempat-tempat yang harus kita tuju, sehingga secara efektif waktu juga sangat hemat sekali, seperti itu sih Mas. Oke, tadi kan Bapak singgung soal memanfaatkan media digital ya Pak ya, Instagram segala macam gitu-gitu ya. Nah itu berimbas nggak Pak sama relasi Bapak dengan media konvensional gitu kan? Kalau misalnya sebelum pandemi mungkin masih membangun relasi dengan media gitu. Apakah sekarang jadi agak berkurang atau kayak gimana gitu? Ya, sebenarnya sih tidak berkurang ya Mas ya, karena kan sebelum pandemi pun juga kita sudah menggunakan platform digital ya, salah satunya kita punya grup WA misalnya seperti itu ya, dengan teman-teman media, sehingga komunikasi yang terjalin pun juga masih tidak mengalami kendala. Bahkan jejaring media kita bisa dibilang itu tambah banyak. Karena betul, karena misalkan contoh ketika kita melakukan preskon misalnya ya, kita mengundang secara digital, secara online, itu bisa masif gitu loh, se-Indonesia kita bisa undang untuk hadir di preskonnya MTF seperti itu. Ya penetrasi ke teman-teman media, networking ke teman-teman media itu cukup efektif seperti itu Mas. Oke, nah sekarang kan udah mulai ini apa ya, udah mulai hybrid nih Pak ya, udah mulai ada boleh offline, boleh online gitu. Ya, betul. Nah itu apakah itu lebih menguntungkan atau gimana menurut Bapak? Kan soalnya ini baru sekitar mungkin kurang dari 6 bulan ya hybrid ini diperbolehkan ya Pak ya? Ya. Nah, untuk hybrid itu sangat menguntungkan juga buat kami ya. Jadi salah satunya kan memang banyak orang yang beranggapan
kayaknya kurang kurang Greget afdol ya, kalau misalnya kita tidak ketemu ya Pak ya. bertatapan gitu ya, bertemu Betul, langsung betul. seperti itu. Jadi ya alhamdulillah dengan adanya izin kita bisa melakukan hybrid seperti ini, Hmm, kita bisa lebih intens atau bisa mengumpulkan lagi teman-teman media hmm. walaupun jumlahnya masih terbatas ya. Namun tidak mengurangi gitu esensi dari pertemuan kita sehingga kita bisa melakukan secara efektif dari yang offline maupun yang secara daring seperti itu, Mas. Oke. Terkait membangun reputasi positif perusahaan nih Pak, ini ada tantangannya nggak sih Pak, apalagi di tengah pandemi kayak gini dan di tengah keterbukaan informasi ini, menurut Bapak? Ya, sangat challenging ya, Mas. Karena Hah? kan kalau misalkan digital ini berarti Hmm? kita SDM kita ini harus fast respon nih, Mas. Yes. Ya, Ah, beda ketika misalkan waktu era digitalnya itu belum terlalu masif, ya ya. mungkin kita masih ada durasi untuk merespon ya. Ada jeda Misalkan ya Pak ya? ya ada Ya, ya, masukan ya. ataupun ada kebutuhan dari customer atau pihak eksternal kita. Nah, Hmm, dengan adanya digitalisasi ini tentu kita harus siap. Ya, hmm, kita harus segera respon apa yang menjadi need-nya customer, apa yang menjadi kebutuhannya pelanggan kita sehingga layanan kita tuh dituntut sangat cepat sekali dan SDM kita harus dibekali dengan produk-produk knowledge yang sangat mumpuni sehingga mereka tidak salah jawab ataupun tidak salah memberikan informasi kepada customer kita seperti itu, Mas. Jadi kita memang untuk menyikapi dari tuntutan digitalisasi ini kita lakukan training-training nih, Mas, terhadap SDM kita sehingga oke. mereka terbiasa menggunakan platform digital, terbiasa menggunakan media Zoom seperti ini untuk Hmm, memberikan informasi ke customer dan hmm. juga tentunya sesuai dengan tagline kita yaitu fast and easy ya, Mas ya. Ya. Jadi MPF itu punya tagline-nya fast and easy. Jadi kita benar-benar harus cepat merespon dan juga kita harus memberikan kemudahan bagi pelanggan kita ataupun stakeholder dan shareholder kita seperti itu, Mas. Siap, siap. Pak, ini pertanyaan terakhir nih Pak, terkait masih soal digital juga. Ini kalau misalnya ada respon, namanya kan internet ya Pak, internet, media internet gitu, itu kan pasti responnya ada yang positif, ada yang negatif gitu ya Pak ya. Ya. Nah, kalau untuk respon negatif dari pihak Mandiri Tunas Finance sendiri, bagaimana menyikapinya gitu kan? Ini semakin terbuka nih informasi gitu kan ya. Iya, Mm, sebetulnya gini ya Mas ya, kita di perusahaan jasa ya tentunya kan pelayanan itu mungkin tidak sempurna menurut untuk si Reza atau untuk Mas Agung seperti itu ya. Ya yes. menurut Reza mungkin sudah sempurna, tapi menurut Mas Agung belum ya, sehingga adalah yang namanya plus minus ataupun komplain dari customer. Nah, Mm, gimana kalau seandainya komplain tersebut dilontarkan di sosial sosial media media. seperti itu ya Mas ya? Betul, betul. Cara meresponnya seperti apa? Ya pertama ya kita ajak dia untuk ini Mas, berdiskusi secara personal ya. Oke. Jadi kita tidak melakukan berbalas pantun atau berbalas komen di sosial Iya, media iya, iya, tersebut iya, iya, iya. ya. Karena apa? Itu tidak akan menyelesaikan satu masalah. Jadi kita respon dan kita ajak yang bersangkutan untuk menghubungi kita di email ataupun di nomor tertentu ya, sehingga prosesnya lebih private gitu loh Mas untuk memberikan solusi terhadap customer. Siap. Karena kalau misalkan kita ada berdebat ataupun memberikan ulasan di sosial media tersebut, Hmm? ya itu tidak nutup kemungkinan ada komen-komen yang lain sehingga di situ debat kusir ataupun yang inilah yang besar Malah masalah. jadi liar ya Pak ya? Betul gitu. Ya, Jadi ya, bukan ya, ya. solusi Hmm? tapi malah adanya debat kusir ya. Jadi intinya kita komunikasikan dengan baik, kita kasih akses jalur untuk komunikasi kepada customer tersebut sehingga apa yang menjadi kebutuhan mereka itu dapat segera kita berikan seperti itu, Mas. Oke. Sekian dulu Pak. Pertanyaannya sudah semua. Oke, Terima kasih. Assalamualaikum. Terima Mas kasih Agung. waktu. Yuk, Terima kasih makasih ya. waktunya Pak ya. Maaf Yuk, mengganggu. salam sehat ya Mas ya. Iya Pak. Terima kasih Pak.